أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang sangat teramat banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna. Pada hari ini kembali kita lanjutkan kebersamaan kita mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menguasai terjemahannya dan mengetahui makna dan tafsirannya. Dan pada kali ini kita akan memasuki surat Al-Fil bi'idhnillahi azza wa jal. Namun sebelumnya kita dengarkan terjemahan dari beberapa surat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Penterjemah sudah siap? Siap Ustaz, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak mengibadati apa-apa yang kalian ibadati. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan orang-orang yang mengibadati apa yang aku ibadati. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku bukan orang yang mengibadati apa-apa yang kalian ibadati. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan orang-orang yang mengibadati apa yang aku ibadati. Lakum dinukum waliyadin. Milik kalian agama kalian, milikku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau, dialah yang terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka itu adalah orang yang mendorong dengan kasar anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka dari sholat mereka lalai. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang mereka ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka menahan barang-barang yang murah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy.
demi kebiasaan kaum Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف kebiasaan mereka melakukan perjalanan jauh di musim dingin dan musim panas. فليعبدوا رب هذا البيت Maka hendaklah mereka menyembah Rob dari rumah ini, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف yang telah memberikan mereka makan agar mereka tidak lapar dan telah memberikan mereka pengamanan dari rasa takut. Baik. Itu dia beberapa surat yang sudah kita pelajari dari surat-surat yang kita pelajari sebelumnya. Dan insya Allah pada hari ini kita masuk kepada surat yang baru, yaitu surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Al-Fil artinya gajah. Dan bercerita tentang pasukan bergajah. Bercerita tentang pasukan bergajah yang dikirim dari Yaman ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dikepalai oleh seorang raja bernama Abrahah disebut pasukan bergajah bukan berarti kendaraannya mayoritas gajah, bukan. Tapi hanya belasan ekor gajah dibawa ikut serta. Namun kendaraan mayoritas adalah kendaraan safar di Jazirah Arab, yaitu unta. Akan tetapi bersama mereka dibawa belasan, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 18 ekor gajah. Sehingga dikenal dengan pasukan bergajah. Bukan berarti semua pasukannya mengendarai gajah, bukan. Karena gajah di sana hewan yang memang sulit untuk dipelihara dan dimiliki dan jumlahnya tidak banyak. Ya. Namun dikenal dengan pasukan bergajah karena memang dalam pasukan perang itu mereka membawa gajah. Sehingga menjadi spesial pasukan bergajah. Ketika itu di Yaman, di bawah kekuasaan orang-orang yang berakidah Nasrani. Dan Abraha adalah berkeyakinan seperti itu. Akidahnya akidah Nasraniyah. Dan dia membangun rumah ibadah mereka besar dan mengajak orang untuk datang ke rumah itu. Ingin untuk mengalahkan Ka'bah. Ingin untuk mengalahkan Ka'bah. Ternyata tidak bisa. Dari sisi bangunan, Ka'bah nggak ada apa-apanya dibanding bangunan yang dibangun oleh Abraha di Yaman. Dibangun oleh Abraha bangunan rumah ibadah orang Nasrani, besar, megah. Diajak orang untuk datang ke bangunan itu, namun mereka tidak datang. Dan sebahagian orang Arab tidak suka apa yang dilakukan oleh Abraha, lalu kemudian melakukan aksi. Ada yang mengatakan membakar sebahagiannya, ada yang mengatakan mengotorinya dengan kotoran manusia. Intinya membuat jengkel Abraha. Akhirnya
Abraha memimpin pasukan dari Yaman untuk datang ke Ka'bah dengan pasukan besar, untuk datang ke Mekah. Tujuan utamanya adalah menghancurkan Ka'bah. Dan memang pasukan itu sangatlah besar, sehingga orang Quraisy tidak akan sanggup berhadapan dengan pasukan itu. Ketika mendekati Mekah, pasukan Abraha mengambil secara paksa hewan-hewan yang digembalakan di sekitar Mekah. Termasuk diantaranya 200 ekor unta milik kakek Nabi kita tercinta SAW, Abdul Muttalib. Kemudian Abraha menyuruh pasukannya, salah seorang tentaranya untuk masuk ke Mekah dan mencari orang yang dipandang mulia di kota Mekah untuk berbicara dengan dirinya. Dan pergilah utusan Abraha ke kota Mekah, lalu kemudian mencari, dan orang Quraisy menunjuk kakek Nabi kita tercinta Abdul Muttalib untuk mewakili mereka berhadapan dengan Abraha. Setelah didatangkan kakek Nabi kita tercinta, dan kakek Nabi kita tercinta di dalam sejarah orangnya gagah, tampan, membuat semua orang yang melihatnya segan kepadanya, punya wibawa. Dan itu yang terjadi pada Abraha. Datangnya kakek Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abraha memuliakannya dan ada rasa sungkan kepada kakek Nabi kita tercinta SAW, sehingga di dalam sejarah itu dikatakan bahwa Abraha turun dari singgasananya dan duduk di permadani, tempat di mana kakek Nabi kita duduk, dibentangkan permadani. Kakek Nabi Abraha turun dari singgasananya, dari kursi kebanggaannya itu, dan kemudian duduk di bawah, melihat kewibawaan dari kakek Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abraha bertanya tentang kakek Nabi kita tercinta dan kemudian mengatakan, kami datang untuk hal yang kamu tahu, sekarang silahkan berbicara sesuatu kepada aku. Tentu yang diinginkan Abraha adalah negosiasi tentang jangan diserang, jangan dihancurkan, kami mungkin diplomasi seputar itu. Ternyata kakek Nabi kita tercinta SAW mengatakan, saya ingin meminta kepadamu sesuatu. Abraha bertanya, apa yang ingin kamu minta dari saya? Dan Abraha mengira kakek Nabi akan bernegosiasi agar dia mundur atau tidak melanjutkan rencananya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun kakek Nabi ternyata mengatakan, saya minta kepadamu sesuatu, yaitu tolong kembalikan 200 ekor untaku yang engkau ambil. Mendengar itu Abraha tertawa. Dan dia mengatakan, saya menghargai engkau, saya terkesima dengan penampilanmu, saya melihat engkau orang yang berwibawa sehingga aku turun dari singgasana. Ternyata engkau hanya meminta untamu, sementara kamu tahu aku datang untuk menghancurkan rumah ibadah kalian. Kakek Nabi menjawab singkat, unta itu saya tuannya. Rumah itu ada tuannya yang akan menjaganya. Ada robnya. Kita tahu rob pemilik. Kata kakek Nabi kita tercinta SAW kepada Abraha, ana rabbul ibil. Saya robnya ibil, pemilik unta itu saya. Walil baiti rabbun yahmih. Adapun rumah itu dia punya rob. Rob itu yang akan menjaganya.
Saya bukan Robnya rumah itu. Rumah itu punya Rob sendiri. Karena orang Quraisy yakin ini rumah Allah. Dan sudah kita katakan pada surat Quraisy, Quraisy mengibadati siapa? Allah, namun dengan cara syirik. Namun Allah di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, ayah Nabi kita bernama Abdullah, hamba Allah. Dan orang Quraisy suatu hal yang lumrah dalam bahasa mereka, kalimat Allah, mereka bersumpah wallah demi Allah, wallahi demi Allah, itu suatu hal yang ada di tengah-tengah mereka, namun mereka melakukan kesyirikan. Kata kakek Nabi kita tercinta SAW kepada Abraha, saya Robnya unta. Adapun rumah itu punya Rob yang akan menjaganya. Akhirnya Abraha menyerahkan 200 ekor unta yang diambil secara zalim, secara paksa dari pengembala unta ya. Kakek Nabi kita tercinta. Abu Thalib pulang ke Mekah dengan membawa unta-untanya. Sesampainya di Mekah, Abu Thalib mengumpulkan pemuka Quraisy, kemudian mengajak mereka mendekat ke Ka'bah dan meminta kepada Allah untuk menjaga Ka'bah ini, kemudian menyuruh mereka pergi ke gunung-gunung, menghindar dari Mekah, menyaksikan dari atas apa yang akan terjadi, karena pasukan akan datang, dan pasukan itu tidak akan bisa dilawan saking kuatnya, saking banyaknya. Dan orang Quraisy berdoa kepada Allah di samping Ka'bah, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di situ yang disebutkan bahwa mereka lupa Lata, lupa Uzza, lupa berhala-berhala yang selama ini mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu mereka meminta langsung kepada Allah. Dalam tanda kurung, hanya Allah yang mereka minta, nggak ada tempat lain. Dan ini keadaan orang-orang musyrik dahulu termasuk Quraisy. Ketika sampai kepada mereka kondisi yang sangat genting, mereka lupa kepada Lata dan Uzza. Mereka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terjadilah ikhlas. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang sering terjadi pada orang-orang musyrik dahulu. Allah katakan kalau mereka di laut, terkena gelombang, maka mereka meminta kepada kami, mengikhlaskan kepada kami doa-doa mereka. Namun apabila diselamatkan dan kembali ke darat, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terjadi pada saat gentingnya Mekah, di saat Abraha sudah dekat. Abraha hanya berjarak lebih kurang belasan kilo dari kota Mekah. Maka setelah mereka berdoa, mereka naik ke atas bukit karena tidak ingin berada di dataran hamparan supaya tidak berhadapan dengan pasukannya Abraha. Dan ketika Abraha sudah siap untuk bergerak menghancurkan Ka'bah, dan Abraha mengendarai gajah yang paling besar. Gajah yang paling besar itu dikendarai oleh raja yang datang menyerang, yaitu Abraha. Gajah itu ketika disuruh maju ke Mekah, tidak mau maju ke Mekah. Tidak mau. Menghindar, gajah itu tidak mau. Tapi kalau dibawa ke kiri, dia jalan. Kalau diarahkan ke kanan, dia jalan. Diarahkan ke belakang, dia jalan. Membelakangi Mekah, dia jalan. Tapi begitu disuruh untuk maju ke Mekah, dia nggak mau. Dipaksa, tetap tidak mau. Jadi gajah itu tidak mau bergerak ke arah Mekah. Sehingga mereka bingung, ini ada apa? Dan di tengah kebingungan mereka, datang burung. Gerombolan burung, gerombolan atau
Gerombolan ya? Atau apa bahasa Indonesianya? Hah? Kawanan burung. Kawanan burung ramai datang dan masing-masing burung membawa 3 batu. 2 di cakarnya dan 1 di paruhnya. Dan batu itu panas. Lalu dilemparkan dari atas, namanya burung. Dari atas menjatuhkan batu itu ke pasukan Abrahah. Dan setiap batu itu mengenai tubuh, itu amblas ke bawah. Misalnya kena tangan di sini, akan turun dari sini. Kalau jatuhnya di pundak ini, ya sudah. Turunnya ke bawah berapa itu? Turun ke bawah, bolong sampai di bawah. Kalau jatuhnya di kepala, keluarnya di dubur. Begitulah panasnya batu itu sehingga menghancurkan seluruh yang mengenai batu tersebut. Maka jadilah mereka bolong-bolong bagaikan daun yang dimakan. Daun kalau sudah dimakan apa? Bolong-bolong. Nah, jadilah mereka manusia yang bolong-bolong seperti itu. Karena ketika terkena tangan, amblas sampai ke bawah. Terkena batu. Terkena di sini, amblas sampai ke bawah. Terkena di pundak, sampai ke bawah. Itulah keadaan yang terjadi ketika itu dan disaksikan oleh orang Quraisy dari atas. Sambil dari atas bukit itu mereka minta terus kepada Allah. Minta kepada Allah selamatkan rumah Allah, selamatkan Ka'bah. Dan akhirnya pasukan itu lari dan semua mereka, mayoritas mereka mati dan pasukan itu hancur. Tahun itulah Nabi kita lahir. Di tahun itulah Nabi kita lahir. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui bulan berapa, tanggal berapa, tidak diketahui. Dan para ahli sejarah berbeda dengan jumlah perbedaan pendapat yang sangat banyak. Kapan bulannya, kapan harinya, itu tidak diketahui. Kenapa? Karena ya lahirnya Nabi Muhammad bagaikan lahirnya bayi-bayi yang lain gitu. Di tengah orang Quraisy ketika itu, lahirnya Nabi Muhammad ya seperti lahirnya bayi-bayi yang lain. Mereka kan tidak tahu, ini akan lahir Nabi yang seperti agungnya dan besarnya nama beliau sekarang ini, orang Quraisy kan tidak tahu sama sekali. Bisa dipahami? Bukannya lahir dalam kondisi seorang yang sudah dimuliakan, diagung, lahirnya bagaikan lahir anak-anak Quraisy lainnya. Sehingga ahli sejarah tidak mengetahui secara pasti kapan pasnya lahirnya Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Namun tahunnya diketahui. Tahun di mana Abrahah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Tahunnya dapat. Tahun itu, tahun gajah. Disebut dengan tahun gajah. Tahun pasukan bergajah datang, ingin menghancurkan Ka'bah dan mereka dihancurkan oleh burung-burung yang datang berbondong-bondong membawa batu yang menghancurkan mereka. Kata para ulama, dihancurkannya pasukan Abrahah itu adalah muqaddimah untuk memberitahu kepada orang Quraisy akan lahirnya orang hebat di tengah mereka. Orang Quraisy tidak tahu, tapi itu adalah pemuliaan Allah terhadap saat-saat di mana Nabi kita akan dilahirkan di kota Mekah. Dari sisi akidah, sama-sama syirik. Dari sisi mengibadati Allah, sama-sama mengibadati Allah, tapi pakai syirik. Akan tetapi, akidahnya Nasrani lebih dekat kepada kebenaran dibanding akidah Quraisy. Karena akidah Quraisy sudah mengibadati berhala.
bebatuan yang dipahat, dan berhala mereka banyak. Adapun Nasrani mengibadati Allah melalui kesyirikan, tapi yang diagungkan Nabi Isa. Yang dipertuhankan adalah Nabi Isa. Secara tingkat kesyirikan, lebih kental kesyirikannya Quraisy dibanding kesyirikannya kaum Nasrani. Akan tetapi, sebagai pengagungan akan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allah menangkan Quraisy dibanding Abraha. Ini secara ringkas sejarah pasukan bergajah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah. Baik, kita ambil ayat yang pertama dari surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa tadi? Gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Ada a, ada lam, tara, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashabi al-fil. Ini dia mufradat, kosakata yang ada pada ayat pertama dari surat Al-Fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10 kosakata. Mari kita ambil terlebih dahulu yang sudah kita pelajari. A artinya apakah? Lam tidak. Taro belum lah. Taro ada? Belum. Kaifa? Enggak, maksudnya udah kita pelajari pada mufrad sebelumnya. Taro sudah. Ro'a itu bukan taro. Itu fi'il madinya. Aro'aita, ro'a itu fi'il madi. Yara fi'il mudhari. Ini mudhari'nya di sini. Baik, kita nggak apa-apa. Fi'il madinya sudah kita ambil. Ro'a, yara, ro'aita, sudah. Sekarang taro. Ini mudhari'nya. Kita anggap belum. Fa'ala, belum. Rabbu, Rob. Ka, engkau. Bi, dengan ashabi, kita anggap belum. Al-fil, kita anggap belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mufradat dari 10 mufradat. Setengah sudah. Ada setengah mufradat dari mufradat yang ada pada ayat pertama surat Al-Fil sudah kita pelajari. Apakah sudah? A, lam sudah, rob berulang-ulang, ka berulang-ulang, bi berulang-ulang. Semakin menunjukkan kepada kita bahwa kalimat Al-Quran berulang-ulang. Maka dengan rajin menterjemah, rajin menambah, rajin akan terjadi pengulangan yang sangat banyak. Taro, melihat.
Tulisan aslinya begini. Ketika datang lam, ini harus hilang. Pelajarannya nahwu. Kita tidak belajar nahwu. Aslinya begini, namun karena datang lam, huruf akhirnya harus hilang. Namun tulisan aslinya ada begini. Tara. Artinya apa? Melihat. Kaifa, bagaimana? Dan ini pun banyak di dalam Al-Quran. Kaifa banyak sekali di dalam Al-Quran. Tara juga banyak di dalam Al-Quran. Ra'aita, tara banyak di dalam Al-Quran. Baik tara seperti ini, atau didahului oleh huruf yang membuat mereka menjadi majzum. Fa'ala, melakukan. Ashab, ashab secara arti dasar ashab adalah sahabat-sahabat. Tetapi di sini artinya adalah pemilik-pemilik. Di sini artinya adalah pemilik-pemilik. Sama dengan sahibul bait yang kita sampaikan waktu kita berbicara tentang falya'budu rabb hadzal bait. Bait, rumah, sudah masyhur di lisan kita, rumah dengan seringnya kita menyebut sahibul bait. Sahibun mufrad, ashabun kalimat jamaknya. Sahibul bait, sahabat rumah. Maksudnya pemilik rumah, tuan rumah. Kalau rumahnya banyak, maka sahib harus menjadi dijamakkan menjadi ashab. Ashabul bait. Ashabul bait. Pemilik-pemilik rumah. Sahibul bait, ashabul. Arti dasarnya adalah sahabat-sahabat. Mereka adalah sahabat saya. Aulai ashabi. Namun makna di sini adalah pemilik-pemilik. Pemilik. Al-fil apa? Gajah. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu melakukan atau berbuat apa yang Rabbmu lakukan terhadap pemilik-pemilik gajah. Di dalam keluhan terjemahan itu diterjemahkan apa? Ashab, pasukan. Ya, secara makna itu pasukan-pasukan gajah. Namun secara arti tidak ada kalimat yang dia adalah pasukan. Ashab adalah pemilik. Di luar banyak mobil, kita adalah pemilik-pemiliknya. Mobil bahasa Arabnya adalah sayyarah, maka kita adalah ashabus sayyarah, pemilik-pemilik mobil. Dan kita tidak bisa dikatakan pasukan-pasukan mobil, kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi itu artinya pemilik. Dan yang memiliki di sini adalah
ya, Abraha dan pasukannya. Ada fi'il mudhari' dan ada fi'il madhi, dan kedua-dua fi'il ini di dalam Al-Quran banyak. Tara fi'il mudhari', fa'ala fi'il madhi. Kedua-duanya di dalam Al-Quran banyak. Maka silahkan masing-masing berpikir bagaimana mensorofkannya. Tara letaknya di sini, anta. Tara. Tara letaknya di sini, anta, engkau. Tidakkah engkau melihat? Tara. Kita datangkan ianya disebabkan di sini kita lamnya tidak ada. Paham yang saya maksud? Di situ tidak ada ya. Di sini ada. Kenapa ada di sini? Karena lam yang di sana tidak ada di sini. Seandainya ini dimasuki lam seperti yang ada di sana, ini harus hilang. Huruf illatnya harus hilang. Taib. Silahkan. Ana menjadi aro. Aro. Saya melihat. Nahnu nara. Antum, anta tara. Antum, tarawna. Antum, tarawna. Huwa yara. Huwa yara. Hum yarawna. Dan kalimat nara, tara, tarawun, yara ini banyak di dalam Al-Quran. Ini fi'il mudhari'. Fi'il madhinya ada pada ar-ra'aita. Ra'aita, ra'a, ra'aitu, ra'aina, ra'aita, ra'aitum, ra'a, ra'a, ra'au. Ra'a dan ra'au. Pada ar-ra'aita. Itu fi'il madhi. Adapun ini fi'il mudhari'. Taib. Yang kedua ada fi'il madhi fa'ala. Dan fa'ala huwa di sini. Fa'ala huwa. Silahkan melatih kemampuan mensorofkannya kepada 5 yang tersisa. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Anta fa'alta. Antum fa'altum. Huwa fa'ala, hum fa'alu. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'alu. Demikian juga dengan mudhari'nya. Yaf'alu, yaf'aluna,
Tapi di sini madhi, fa'ala, yaf'alu, di sini madhinya fa'ala. Ini dia sorofnya. Fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'ala, dan fa'alu. Latihan terus supaya semakin menguasai perubahan fi'il dari bentuk sorof. Supaya apa? Supaya bertemu fi'il yang sudah kita pelajari dengan sorof yang berbeda di ayat yang lain, kita tahu, oh ini sorof dari fi'il ini. Perubahan sorof dari fi'il ini. Fa'alta ada di dalam Al-Quran. Fa'ala ada di dalam Al-Quran. Fa'altum ada di dalam Al-Quran. Baik, kembali kita kepada ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat, melakukan, berbuat, bahasa kita sama. Apa yang Rabbmu lakukan, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap ashabil fil. Jadi kan itu pelajaran. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan kekuatan besar dengan burung-burung kecil. Ababil disebut burungnya tidak besar. Burung-burung kecil saja, berwarna hijau, berkaki kuning. Anda pun nggak tahu jenis burung apa itu. Ada yang menyebutnya, yaitu namanya ababil. Dan ada ahli tafsir mengatakan ababil maknanya berbondong-bondong. Dan itu pendapat yang lebih banyak. Ababil maknanya berbondong-bondong, bukan nama burung itu sendiri. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Orang Arab mengatakan ababil untuk sesuatu yang berbondong-bondong. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu melakukan itu? Ambillah pelajaran, Rabbmu maha kuat. Ambillah pelajaran bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah. Benar-benar rumah Allah yang dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana pasukan sombong yang membawa pasukan besar tak bisa apa-apa berhadapan dengan kekuatan Allah. Allah ketika ingin menjadikan tentaranya, apa saja Allah jadikan tentara. Burung, angin, kutu. Kutu pernah membuat Fir'aun tak berdaya. Kodok pernah diutus Allah kepada kepada Fir'aun dan bala tentaranya sehingga mereka kewalahan berhadapan dengan kodok. Allah ketika ingin menghancurkan sesuatu dengan makhluk-makhluk apapun, Allah mampu melakukan segala-galanya. Kaum yang merasa dirinya paling kuat yaitu kaum Ad, Allah hancurkan hanya dengan angin. Kaum Quraisy ketika merasa pasti menang berhadapan dengan kaum mukminin, perang Khandaq dengan pasukan yang sangat besar, Allah hancurkan dengan angin. Makar-makar mereka Allah usir dengan tentara angin. Seperti yang kita katakan tadi bahwa Allah ketika ingin menghancurkan sesuatu, Allah menggunakan apapun yang ia ingin gunakan dari tentara-tentaranya. Karena semua yang ada adalah di bawah kuasa Allah, di bawah perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka Allah menghancurkan pasukan kuat hanya dengan gerombolan kawanan burung-burung kecil. Hanya dengan kawanan burung-burung kecil yang didatangkan dengan membawa batu-batu panas. Tentu ini merupakan pelajaran besar akan keagungan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah, dan benarnya Rabbnya Ka'bah. Dan orang Quraisy meyakini Rabb Ka'bah itu adalah Allah. Bukan Lata, bukan Uzza. Bukan Lata dan bukan Uzza.
dan bukan Hubal, dan bukan Manah, dan yang lainnya dari sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan selain Allah. Maka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah maha kuat dan maha bisa segala-galanya, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa berhadapan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Fir'aun pernah berkata kepada kaumnya, aku pemilik Mesir, aku penguasa Mesir, aku rajanya Mesir, dan lihatlah air-air Mesir ini mengalir di bawah kekuasaanku. Di air itu Allah matikan dia. Di air itu Allah matikan dia, betul tidak? Fir'aun di mana matinya? Di airnya Mesir. Yang dia bangga-banggakan, dia katakan itu adalah dia Robnya Mesir, dia Robnya seluruh yang ada di Mesir. Rob apa? Yang kalau dia adalah Robnya Mesir, masa air bisa mengalahkan Robnya sendiri? Tuhan mati di mana? Tuhannya mati di apa namanya itu? Kalah Tuhannya oleh yang dia anggap milik dia, kekuasaan dia. Kalau bahasa Arab Khaliq, pencipta, yang diciptakan makhluk. Allah Khaliq. Kita berarti makhluk. Kalau Rob, selain Allah, marbub. Makhluk, marbub. Anak ingin mengucapkan itu tadi, namun anak takut antum gak paham. Khaliq, Allah pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk, ciptaan Khaliq. Rob yang mengatur, yang menguasai, yang dikuasai, bahasa Arabnya apa? Marbub, makhluk. Masa marbub mematikan Rob? Gitu, paham nggak maksudnya? Anak ingin mengucapkan itu tadi, namun khawatir antum nggak paham, karena anak menggunakan istilah Arab. Masa makhluk membunuh Khaliq? Bisa dipahami? Kalau itu bisa kan? Bagaimana sih Anda mengatakan Anda Khaliqnya, sementara dia yang membunuh engkau? Khaliq apa ini? Gitu. Engkau mengatakan engkau Robnya, sementara dia membunuhmu. Ingatan bahwa Allah maha segala-galanya, Allah maha mengatur, Allah maha mengirim pasukannya untuk orang-orang jahat, Allah maha menegakkan kebenaran, Allah mengusir orang-orang yang berbuat zalim. Abraha ingin menzalimi orang Quraisy dan ingin menzalimi Ka'bah. Dan Allah Ta'ala mengirim pasukan untuk menghentikan kezaliman tersebut. Ambil pelajaran. Tidakkah engkau melihat? Dan ini menjadi kisah kebanggaan Quraisy. Gajah menjadi kisah kebanggaan Quraisy. Sehingga semenjak tahun gajah itu Quraisy cerita di mana-mana, lihat. Dan itu mereka jadikan alasan bahwa agama mereka benar. Agama mereka benar. Agama syiriknya Quraisy itu dianggap benar. Dengan kemenangan yang datang dari Allah, menghancurkan pasukan bergajah, Allah memelihara Ka'bah dan ingin memuliakan akan datangnya lahirnya seorang
yang paling Allah cintai di permukaan bumi, yaitu Nabi kita tercinta SAW. Namun Quraisy menjadikan itu seolah-olah Allah memuliakan agama mereka. Dan dengannya kisah itu semakin masyhur dan membuat orang Quraisy semakin dihormati dan dimuliakan. Terbukti jelas. Penampakan zahirnya bahwa Allah memenangkan agama Quraisy. Penampilan zahirnya kan begitu. Karena belum ada Nabi Muhammad SAW, belum ada yang akan menunjukkan bahwa ini adalah untuk nabinya dan bukan untuk Quraisynya. Namun ini semakin membuat Quraisy merasa bahwa agama mereka benar dan agama nenek moyang mereka benar. Dan ketika Abraha ingin menghancurkan, lihat bagaimana Allah menghancurkan Abraha dan pasukannya. Padahal sebenarnya bukan karena agama Quraisy, namun karena Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya penuh hikmah. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengatur segala-galanya, Allah yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun, Allah yang berbuat seorang diri, Allah yang menjadikan pasukan yang tentaranya dari pasukan apapun yang ia inginkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Alam. Sudah tadi kan? Yaj'al. Fi'il mudhari. Yaj'al. Kaidahum. Kaidahum. Fi tadlil. Alam tadi apakah? Lam tidak. Hum artinya mereka. Fi di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mufradat. 4-nya sudah kita pelajari. A, lam, hum, fi. Tinggal yaj'al. Yaj'al artinya menjadikan. Fi'il mudhari'. Fi'il madhinya ja'ala. Fi'il madhinya ja'ala. Fi'il mudhari'nya yaj'alu. Datang lam berubah lu-nya menjadi sukun. Alam yaj'al. Yaj'al sukunnya lam disebabkan sukunnya huruf lam di sini disebabkan lam yang ada di sini. Urusan nahwu kita tidak masuk dalam urusan nahwu. Ja'ala, yaj'alu, yaj'aluna, taj'aluna banyak di dalam Al-Qur'an. Mari kita pelajari sorofnya. Yaj'al untuk huwa. Yaj'alu. Kita buat tanpa pengaruh dari huruf lam. Yaj'alu. Begitu asalnya. Kenapa di sana sukun? Karena ada lam di atasnya. Sebelumnya. Kalau dikembalikan dia menjadi yaj'alu. Ana menjadi aj'alu. Aj'alu. Nahnu naj'alu. Anta taj'alu. Antum
Taj'aluna. Taj'aluna. Huwa yaj'aluhum. Yaj'aluna. Ana aj'alu, nahnu naj'alu, anta taj'alu, antum taj'aluna. Huwa yaj'alu, hum yaj'aluna. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Wa taj'aluna rizqakum. Wa taj'aluna rizqakum. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini ja'ala yaj'alu banyak di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran. Artinya menjadikan. Kaida, tipu daya. Tipu daya. Kaidun. Kaida. Kaidun. Kaidun. Kaidan. Kaidin. Kaida, kaidu, kaidi, ini urusan nahwu, kita tidak belajar. Kita tidak mempelajarinya, namun artinya sama. Mau kaida, kaidu, kaidi, kaidun, kaidan, kaidin, tanwin atau bukan tanwin, fathah, atau dhammah atau kasrah, maknanya sama. Satu arti yaitu tipu muslihat. Tipu daya. Tadlil fi tadlil dari kalimat kesesatan. Dari kalimat kesesatan. Tidakkah dia telah menjadikan tipu muslihat mereka berada pada kesesatan? Kalimat dolal. Dolalun. Bo, lam dan lam, dolal. Tapi di sini artinya adalah sia-sia, nggak ada artinya. Makna dasarnya kesesatan. Orang yang sesat nggak dapat kebenaran, nggak dapat sesuatu, gitu loh. Nggak sampai kepada tempat yang dia inginkan. Makna dasarnya adalah kesesatan. Di sini artinya apa? Sia-sia. Tak dapat apa-apa, yang dapat malah kehancuran, kebinasaan, karena berada di jalan yang salah. Abraha ingin menghancurkan, ternyata dia yang dihancurkan. Abraha merasa pasti menang, ternyata dia kalah total. Abraha merasa tak akan bisa ditandingi, ternyata tak bisa berbuat apa-apa. Dibalikkan Allah 180 derajat. Dan ini sunnatullah kepada siapapun yang melakukan perbuatan seperti mereka. Akan tiba masanya di mana Allah menjadikan tipu daya mereka terbalik 180 derajat. Dan itu juga yang akan Allah lakukan kepada kaum Yahudi. Yang sekarang petantang petenteng menzolimi kaum muslimin dan saudara-saudari kita di Palestina. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kelapangan kepada saudara-saudari kita di sana. Dan memberikan kemudahan. Kita ingin lihat petantang petentengnya. Ingin merasa berkuasa, merasa bisa segala-galanya, merasa berbuat semena-mena. Akan tiba masanya Allah akan balikan menjadi tipu muslihat mereka sia-sia tak ada gunanya. Itu akan terjadi, pasti. Namun Allah yang akan mengatur waktunya.
kesombongan akan berakhir dengan kehinaan. Dan itu lihat perjalanan manusia. Kaum Ad sombong, Allah hancurkan. Kaum Nabi Nuh sombong, Allah hancurkan. Fir'aun sombong, Allah hancurkan. Abraha sombong, Allah hancurkan. Dan siapapun yang menyombongkan diri di permukaan bumi, baik individu atau komunitas, kecil atau besar, menyombongkan diri, tinggal tunggu mainnya, tinggal tunggu waktunya di mana Allah akan hinakan. Karena ini sunnatullah. Allah tidak mencintai sifat kesombongan. Tipu muslihat mereka untuk mereka akhirnya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa ingin dihinakan oleh orang Quraisy, oleh Musa. Maaf, Nabi Musa ingin dihinakan oleh Fir'aun. Fir'aun. Lihat bagaimana Fir'aun ingin menghinakan Nabi Musa. Dia buat tipu muslihat, cari tukang sihir yang hebat-hebat, kumpulkan, dan kumpulkan orang ramai. Tipu muslihatnya Fir'aun, kumpulkan orang ramai. Seramai-ramainya orang kumpul. Untuk apa? Untuk melihat kekalahan Musa. Ternyata tipu muslihat dia, senjata makan tuan. Orang-orang ramai malah menyaksikan kemenangan Nabi Musa. Hal yang sama terhadap Namrud dan Nabi Ibrahim. Panggil Ibrahim, datangkan ke sini, datangkan orang ramai. Menjadi saksi bahwa Ibrahimlah yang pernah ngomong-ngomong, ngancam akan menghancurkan berhala. Kumpulkan orang-orang. Hal yang sama. Dikumpulkan orang-orang. Nabi Ibrahim disidang di depan orang ramai. Ternyata sebagai saksi kebenaran Nabi Ibrahim. Orang ramai yang dikumpulkan itu mendapatkan hujah bahwa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dikalahkan hujah oleh hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia dikumpulkan orang untuk menghadap Nabi Ibrahim, menyaksikan kematian Nabi Ibrahim. Namun lihat bagaimana Allah memuliakan nabinya dan memenangkan agamanya subhanahu wa ta'ala. Tidakkah tipu muslihat, musuh-musuh Allah, pelaku-pelaku zalim, manusia-manusia yang petantang-petenteng, orang-orang sombong, akhirnya tipu muslihat itu tak ada gunanya. Dan malah berbalik arah. Mereka inginkan keagungan, Allah berikan kehancuran. Mereka merasa tak terkalahkan, mereka dikalahkan dengan hal yang sangat sepele. Dan ambil hikmah itu semuanya. Dan salah satu yang dulu kita sampaikan ketika virus corona menyebar, mana kesombongan manusia? Mana kesombongan manusia yang selama ini mengatakan ahli ini, ahli itu, ahli ini, oleh virus yang hampir tak terlihat? Itu yang dulu kita katakan. Masa-masa begitu hebohnya virus corona. Walaupun kita mengatakan dari sisi lain, Allahu a'lam, virus itu benar adanya atau tidak benar adanya, bagaimana sebenarnya, Allahu a'lam. Ya, ala kulli hal, banyak perdebatan di tengah-tengah itu. Namun ketika itu, banyak orang takut dengan makhluk yang hampir tak terlihat, kecuali menggunakan alat-alat yang canggih di zaman kita sekarang. Sehingga manusia penuh dengan ketakutan di saat dunia diselimuti oleh virus yang tak terlihat itu. Mana kesombongan manusia? Mana manusia yang mengira mampu mengatur, mampu? Ala kulli hal, kembali kepada ayat tadi. Pelajarilah dari Rabbmu yang telah berbuat kepada pasukannya Abraha yang membawa gajah. Pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum
fi tadlil. Waktu tidak cukup. Kita ambil satu ayat lagi. Kita lama di muqaddimah tentara bergajah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala juga banyak di dalam Al-Quran. Alaihim, ala dan hum. Gabungannya menjadi alaihim. Tayran ababil. Wa artinya dan alaihim atas mereka ada 6 kosakata, 6 mufradat, 3 sudah kita pelajari, dan atas mereka 3 sudah kita pelajari. Tinggal 3 lagi. Arsala, mengutus. Mengirim, mengutus. Rasulun, utusan. Arsala, mengutus. Kata kerja, mengutus. Arsala untuk huwa. Ada di sini. Arsala huwa. Fi'il madhi. Arsala. Rasulun, orang yang diutus. Orang yang diutus. Ana arsaltu. Arsaltu. Nahnu arsalna. Anta arsalta. Antum arsaltum. Huwa arsala, hum arsalu. Arsaltum. Arsalta, arsalna. Arsalta, arsaltum. Arsala, arsalu. Ini penguasaan terhadap sharaf, dan beberapa di antaranya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan arsala paling banyak, kalimat arsala paling banyak untuk huwa. Tayran, burung. Ababil, berbondong-bondong. Dan ia mengutus atau mengirim. Mengutus, mengirim, sama saja ya? Sama enggak? Mengirim. Atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Kisahnya sudah kita sampaikan. Ya. Tiba-tiba datang serombongan burung, kawanan burung dari atas mereka dan melempari mereka dengan bebatuan. Masing-masing burung membawa 3 buah batu panas. Mungkin di
Saat ini sampai di situ dulu pelajaran kita. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah ta'ala. Kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan ini. Pertanyaan pertama, jika tanggal lahir Nabi tidak diketahui dengan pasti, lalu bagaimana dengan perayaan Maulid Nabi? Kebenaran tidak bertabrakan. Kebenaran tidak bertabrakan. Ketika yang benar bahwa kelahiran Nabi tidak diketahui tanggal berapa dan bulan berapa, maka kebenarannya pun sama. Tak ada perayaan Maulid Nabi. Tak ada apa? Tak ada perayaan Maulid Nabi dalam syariat Islam. Nggak ada. Nabi tidak pernah lakukan, Nabi tidak pernah perintahkan, sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling mencintai Nabi dari umat ini, yaitu para sahabat, pun tak pernah melakukan, seorang pun tak pernah melakukannya. Maka kebenaran tidak bertabrakan. Di sini kan seolah-olah bertabrakan nih. Kalau tidak diketahui, kenapa ada perayaan Maulid Nabi? Itulah. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Maka yang benar, Rasul tidak peringati, dan kita pun tidak memperingati karena Rasul kita tidak memperingati. Dan tidak menyuruh kita untuk memperingati. Wallahu a'lam. Apakah agama dari kakek Nabi kita dan apa nama tempat ibadah yang dibuat Abrahah? Orang Nasrani apa tempat ibadahnya? Ana malas nyebut itu aja sebenarnya. Paham enggak maksudnya? Ana malas mengeluarkan kalimat itu aja sebenarnya. Itulah tempat ibadah orang Nasrani. Sampai sekarang orang Nasrani apa tempat ibadahnya coba? Nah itu dia. Itu yang dibuat oleh Abrahah. Itu yang dibangun oleh Abrahah semegah-megahnya. Namun anak tidak mengeluarkan kata-katanya, takut ada yang melihat maslahat mudarat. Karena sering kata-kata itu dan kalimat itu tapi nggak apa-apa lah, mumpung ditanya, Abraham membangun gereja. Udah puas. Apa agama nama agama kakek Nabi kita tercinta? Agama Quraisy. Agama yang diyakini oleh orang Quraisy. Agama yang mereka anggap agama Nabi Ibrahim. Kesyirikan. Dan mereka merasa di atas agama Nabi Ibrahim. Mereka di atas agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun tidak memiliki nama khusus seperti Nasrani, seperti Yahudi dan yang lainnya.
Apakah Allah juga akan menurunkan pasukan-pasukannya terhadap perang yang terjadi di Palestina? Jangan kita masuk ke dalam alam gaib kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Sekarang bagaimana kita mengetahui alam gaib, malaikat yang turun ikut membantu? Bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah malaikat? Oke, terdengar suara. Apakah itu benar suara malaikat? Siapa yang bisa memastikan itu suara malaikat? Sebagaimana yang mungkin disampaikan bahwa malaikat turun, malaikat membela, ada orang yang ditembak-tembak tidak mati-mati. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan itu adalah malaikat? Apakah ada mungkin makhluk lain yang suaranya bisa terdengar? Ada atau tidak? Ada. Jadi kita tidak tahu, masalah gaib kita tidak tahu. Maka mengklaim sesuatu yang gaib adalah kesalahan besar dalam berakidah. Mengklaim itu suara malaikat, pasti malaikat itu. Kesalahan dalam berakidah itu. Karena dia sudah memastikan sesuatu yang pada dasarnya adalah apa? Gaib. Kita beriman dengan adanya malaikat. Kita beriman dengan Allah akan menolong orang yang beriman. Beriman dengan itu. Namun, itu adalah malaikat. Dari mana kita tahu? Maka, kalau ataupun terdengar suara, orang yang mengerti akidah benar tidak berani mengklaim itu adalah suara apa? Malaikat. Nggak berani. Kalau sekarang kan ada cahaya, itu malaikat, kan gitu. Ada suara, oh itu malaikat. Ada pasukan yang ditembak tidak mati-mati, oh itu malaikat. Ada yang turun di Ka'bah, oh malaikat. Siapa yang memastikan itu malaikat? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah malaikat? Kalau bukan Rasul yang berbicara, kita tidak tahu. Sahabat lagi baca Quran, lihat ke atas ada cahaya. Paginya bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan itu malaikat. Rasul yang mengatakan itu malaikat. Abu Hurairah menangkap seseorang lalu dilepas. Dia mengajarkan untuk baca ayat kursi. Nabi mengatakan itu syaitan. Padahal dia mengajarkan apa? Ayat kursi. Kalau kamu mau tidur baca ayat kursi. Kata Nabi itu syaitan. Padahal yang diajarkannya kepada Abu Hurairah apa? Ayat kursi. Dari mana kita tahu bisa membedakan ini malaikat, ini syaitan? Dari mana coba? Sekedar hadir mendengarkan orang baca Al-Quran, Nabi mengatakan apa? Malaikat. Paham? Mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah, Nabi mengatakan siapa? Syaitan. Kenapa Nabi bisa mengatakan ini malaikat, ini syaitan? Nabi dapat wahyu dari Allah. Itu siapa yang hadir? Itu siapa yang mengajarkan? Nah sekarang Nabi mana yang kita tunggu untuk mengatakan itu adalah malaikat? Maka secara akidah tidak benar kita mengklaim hal yang sifatnya apa? Hal yang sifatnya gaib lalu kita pastikan itu adalah sesuatu seperti ini, sesuatu seperti ini. Itu masalah gaib. Biarkan dia di alam gaibnya. Kita umat Islam berakidah benar dengan cara yang masalah gaib, yang tidak ada keterangan jelas dari Al-Quran, keterangan jelas dari hadis, kita tutup mulut, kita tidak berbicara. Mengklaim itu apa? Memang aneh. Tiba-tiba terdengar suara, orangnya tak terlihat, namun suaranya ada. Ya sudah. Ada suara terdengar, entah suara siapa, saya nggak tahu, saya lakukan misalnya gitu. Tapi mengklaim itu suara malaikat nggak bisa. Nggak bisa. Karena butuh
seorang Rasul yang berbicara untuk memastikan itu siapa. Dan sementara Rasul sudah tidak ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Maka jangan memasuki dunia gaib tanpa ilmu. Tanpa keterangan yang jelas dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Isa, orang-orang mengikuti syariat Nabi Isa, dan mereka dipanggil Nasrani. Maka apakah Nasrani zaman dahulu tergolong Muslim? Berbeda dengan Nasrani zaman sekarang. Nabi Isa tidak menamakan agama mereka adalah Nasrani. Tidak. Nabi Isa mengatakan dirinya Muslim. Nabi Isa mengatakan dirinya apa? Muslim. Agama semua para nabi dan para rasul sama. Namun kalimat Nasrani berubah di akhir. Jadi apa agama Nabi Isa? Muslim. Islam. Apa agama Nabi Nuh? Apa agama Nabi Musa? Apa agama Nabi Ibrahim? Sama agama yang sama. La ilaha illallah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ani a'budullaha wajtanibut taghut. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allahu la ilaha illahu. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami wahyukan kepada seluruh para nabi sebelummu bahwa tidak ada ilah kecuali aku saja. Kepada seluruh para nabi dan para rasul. Kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Hud, kepada Nabi Hud, kepada Nabi Saleh, kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sama, semuanya sama. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakangan berubah nama, sama dengan agama Nabi Musa, belakangan berubah nama menjadi Yahudi. Ini dia pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan lainnya tidak sesuai dengan tema, kita bacakan. Bolehkah kita menukar duit di dalam masjid atau meminjam duit di dalam masjid? Menukar tidak boleh. Tukar menukar tidak boleh. Karena tukar menukar pada dasarnya adalah jual beli. Jual beli itu adalah tukar menukar. Maka tukar menukar tidak boleh di masjid. Karena tukar menukar adalah jual beli. Sebenarnya jual beli itu apa? Tukar menukar manfaat. Itulah dia jual beli. Tukar menukar manfaat. Kambing tukar dengan beras. Ikan tukar dengan ayam. Ketika belum ada uang. Atau yang jelas alat tukar emas dan perak. Tanah tukar dengan emas. Maka tukar menukar adalah jual beli. Dan jual beli berdiri di atas tukar menukar manfaat. Saya butuh ayam, engkau butuh ikan. Saya butuh beras, engkau butuh ikan. Terjadilah tukar menukar manfaat.
Saya butuh 1 lembar, engkau butuh 5 lembar. Terjadilah tukar menukar. Oleh karena itu di dalam agama kita, pedagang dan pembeli di dalam agama kita sama-sama disebut pedagang. Karena dua-duanya berdagang. Kalau kita sekarang sudah istilah itu sudah kita pisahkan. Yang jual barang pedagang, yang pakai duit pembeli, kan gitu. Sebenarnya sama-sama pedagang dan sama-sama pembeli. Yang satu beli rumah, yang satu beli emas. Ketika rumah diganti dengan emas. Yang satu beli rumah, yang satu beli lembaran rupiah. Di dalam agama kita sama-sama pembeli. Oleh karena itu Nabi mengatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang berdagang memiliki hak khiyar sebelum mereka berpisah. Al-bayyi'ani 2 orang yang berdagang. Mana? Dua-duanya pedagang. Iya, dua-duanya pedagang dalam agama kita. Paham enggak maksudnya? Dua-duanya adalah pedagang karena mereka saling tukar menukar manfaat. Sekarang sudah terpisah pedagang pembeli. Namun dalam agama kita dua-duanya pedagang. Apabila kita tarik zaman sebelum adanya uang kertas, terlihat jelas jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan barang. Gandum ditukar dengan apa gitu. Saya bawa kambing, yang itu bawa apa gitu. Ayo, itu berapa? Tukar. Dua-duanya pedagang. Saya nggak bawa apa-apa, tapi saya bawa emas dan perak. Emas dan perak barang dagangan. Maka saya berdagang emas. Dan itu berdagang kambing. Saya ganti, saya ambil kambing kamu, saya berikan emas saya. Itulah dia perdagangan. Jual beli. Maka jangan tukar menukar uang di masjid. Karena tukar menukar adalah perdagangan, jual beli. Pinjam bagaimana? Pinjam boleh. Yang dilarang di dalam masjid adalah perdagangan. Adapun pinjam boleh. Wallahu a'lam. Apakah berbeda antara memberi makan orang miskin dengan memberinya uang? Sepertinya berbeda. Atau menurut antum tak berbeda? Kalau uang tidak seperti makanan. Karena uang bisa menjadi sesuatu yang justru tak bermanfaat. Ketika kita beri dia uang, dia beli televisi. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Kita beri dia uang, dia beli baju yang mahal. Padahal untuk dia tak bermanfaat baju mahal. Karena kondisinya belum cocok untuk pakai baju mahal. Masih banyak kebutuhan yang lebih penting daripada itu. Orang miskin di hari raya kita kasih uang. Anak-anaknya beli mainan. Tembak-tembakan. Pistol-pistolan. Pasti berbeda antara uang dengan makanan. Dan makan secara khusus akan sangat bermanfaat pada saat memang mereka sedang membutuhkan makanan. Wallahu a'lam. Walaupun uang masih bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Dua-duanya bagus sebenarnya. Dua-duanya bagus. Berikan makanan bagus, memberikan uang bagus. Namun uang bisa dimainkan ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau kurang bermanfaat. Atau kurang cocok penggunaannya untuk dia dalam keadaan seperti itu.
Walaupun bisa jadi dia menggunakannya bagus, dia menggunakannya baik dan semacamnya. Tapi kalau makanan, ya makanan. Untuk dia makan dan keluarganya. Dan orang miskin lebih butuh makanan. Kalau dia betul-betul miskin, lebih butuh makanan daripada dia membeli sendal mahal. Sendal keren, sendal yang lagi viral. Untuk apa dia punya sendal yang lagi viral? Kalau dia adalah orang miskin. Wallahu a'lam. Maka di dalam ayat Al-Quran tentang orang miskin dan fakir, ikatannya dengan makanan. Ikatannya dengan makanan. Kalau lewat lampu merah sering melihat bapak-bapak lumpuh penjual koran. Bukan pengemis. Saya kasihan kalau bertemu selalu kasih uang. Namun belakangan saya melihat dia merokok. Salahkah saya? Bagaimana sikap saya? Anda berhak untuk lanjutkan memberi dan Anda berhak untuk tidak memberi. Berhak. Kalau memang kita melihat dia orang yang butuh lalu kita beri. Karena rokok sudah menjadi musibah besar di dunia yang melanda banyak orang. Dan bukan hal yang mudah untuk memerangi rokok. Namun ketika kita memberi, kita tidak sama sekali tidak ada niat untuk untuk menjadikan itu mensupport dia untuk beli rokok itu, enggak. Maka kita berhak untuk lanjutkan memberi atau juga berhak untuk tidak mau memberi, berhak. Dua-duanya berhak. Dan itu dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing, kita mau beri atau tidak. Yang paling afdol adalah kita beri sambil pesan. Tak boleh dibelikan rokok. Saya haramkan uang saya untuk Bapak belikan rokok. Itu aja. Kalau seandainya mau lebih baik kasih, tapi pesan. Ini tak boleh untuk beli rokok. Saking merajalelanya fitnah rokok, orang sekarang minta duit untuk beli rokok. Uang rokok, Pak. Bukan uang untuk makan, untuk uang beras, uang apa? Enggak. Uang rokok. Hah? Kalau dulu uang permen, kalau nggak salah ya. Uang permen. Sekarang udah berubah menjadi uang rokok. Saking rokok itu sudah menjadi bencana dunia. Maka wallahu ta'ala alam, ya. Kalau kita beri silahkan, kalau tidak beri silahkan. Kalau ingin juga memberi, selipkan bahwa uang ini tidak boleh, tidak saya halalkan, uang saya ini Bapak belikan rokok. Udah. Berbuat baik kepada orang yang berbuat maksiat bukan hal yang terlarang. Asal bukan perbuatan kita itu yang menjadi support dia untuk berbuat maksiat. Namun kalau memang perbuatan kita itu yang akan yakin bahwa apa yang kita berikan itu yang akan dia belikan rokok, nggak boleh. Misalnya dia minta, Bang, belum merokok dari tadi, minta uang untuk saya mau beli rokok, nggak boleh kasih. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita taufik untuk belajar ilmu agamanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.